Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa sholatu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, pada Kultum Ramadan kali ini kita akan membahas tentang hakikat ataupun makna perbedaan. Sungguh lucu Indonesiaku ya. Kita hidup di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika, akan tetapi banyak sekali rakyatnya masih belum bisa menerima perbedaan, khususnya dalam hal agama. Mari sama-sama sebelumnya kita awali. Kita sedikit mengkaji di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mana artinya kurang lebih sedemikian, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kalian semua ini, min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, wa ja'alnakum landati akeh sira ingsun Allah kum ing daleme kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini adalah kehendak Allah. Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan tidak ada satupun yang sama, khususnya apabila kita melihat sidik jari ini. Tidak ada yang sama satupun sidik jari ini di dunia. Hanya satu orang sidik jarinya satu. Tidak ada yang sama. Dan ini adalah kehendak Allah. Dan ini adalah kemuliaan Allah. Dan ini adalah keagungan Allah. Allah menciptakan kita dengan segala perbedaannya. Jangankan beda orang. Satu keluarga saja, satu ayah, satu ibu, itu ada saja perbedaan. Mungkin beda hidungnya, agak pesek, agak mancung, ataupun beda matanya, bibirnya, atau yang lainnya. Bahkan anak kembar pun masih ada perbedaannya. Dan Allah Ta'ala perintahkan di dalam perbedaan ini agar kita saling menyayangi, saling menghormati. Kuncinya apa? Yaitu lita'arafu, untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal ini, maka kita bisa saling memahami. Oh, kekurangan dan kelebihan tetangga kita, oh kekurangan dan kelebihan saudara kita yang beda agama adalah ini, adalah itu. Lah ini diperintahkan oleh Allah agar kita lita'arafu, untuk saling mengenal. Kunci saling mengenal apa? Yaitu saling silaturahmi. Dengan silaturahmi akhirnya ada kesepahaman di antara kita. Yang berbeda, karena kita sudah kenal, jangan dipaksakan sama. Yang sama, ayo mari sama-sama kita junjung tinggi. Inilah yang disebut dengan lita'arafu. Inna akramakum, kata Allah, indallahi atqakum. Sesungguhnya aku muliakan, kata Allah, semuanya. Baik itu suku Arab ya, suku apa? Cina, suku Eropa, suku Jawa, suku Madura, atau bangsa-bangsa yang ada ini, semuanya dimuliakan oleh Allah. Tetapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Mungkin inilah kultum singkat dari kami. Di sini banyak sekali pertanyaan yang datang, yang masuk kepada Gus ya. Yang pertama yaitu mengenai, Gus, ini ada orang di Malang
jualan nasi goreng babi, ya kan, sudah bertahun-tahun. Kenapa? Kok sama pemerintah setempat atau Satpol PP ditutup, bahkan disuruh bikin tanda tangan. Ya. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, inilah karena kita ini kan hidup di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Tidak semuanya di Indonesia ini umat Islam. Nah, salah apabila orang tersebut jualan nasi goreng babi tidak ditulis. Lah sementara di Malang ini orang tersebut jualan nasi goreng babi ada tulisannya. Dan itu sudah mulai sekitar tahun 90-an. Yang jualan orang Kristen, ya kan? Atau non-Muslim. Lah yang beli kalau datang ke sana, ya jelaslah orang-orang non-Muslim. Kalau orang Muslim makan babi, itu namanya tidak memahami terhadap agamanya. Yang tidak boleh itu, ya kalian menjual makanan haram bagi umat Islam, baik itu babi atau anjing, tidak Anda tulis. Kalau Anda tulis, ya welcome lah bagi yang non-Muslim. Bagi yang Muslim, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Janganlah pemerintah kita ini justru memberikan teladan yang kurang baik bagi masyarakatnya. Mari kita hidup di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita hormati sama-sama. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman-teman mengenai penolakan dari kelompok atau komunitas, ya, Koalisi Palembang Darussalam. Ya, coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, salam kebajikan, namo buddhaya. Menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kami, masyarakat Sumsel yang tergabung dalam Forum Bhinneka Tunggal Ika, menghimbau dan menyatakan sikap bahwa pertama, kami menyatakan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tetap menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. 2. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan menghormati serta bertoleransi antar umat beragama. Ketiga, selama bulan suci Ramadan, kami, umat beragama Islam, dengan tegas menolak dan mengecam segala sesuatu isu sara yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sumatera Selatan. Keempat, kami menghimbau dan menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan dan menjaga serta mendukung Sumsel Zero Konflik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Bhinneka Tunggal Ika Provinsi Sumatera Selatan. Merdeka, merdeka, merdeka. Edaran yang beredar di sini, ada kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Palembang Darussalam menolak pendirian tempat ibadah non-Muslim, ya, tepatnya yaitu teman-teman Katolik, dan juga menolak kehadiran daripada perwakilan, ya, dari apa, orang-orang Koalisi Palembang tolak kedatangan Dubes Vatikan, ya, yang meresmikan gereja di Palembang sana. Saudara-saudaraku sekalian yang kami cinta sayangi, khususnya kepada umat Islam, Indonesia ini berdiri dan ada karena kebinekaan. Ada beberapa negara memang berdiri karena kesamaan.
kesamaan suku atau kesamaan bahasa. Contoh soal seperti di Arab sana. Begitu juga di Cina, kesamaan suku, kesamaan bahasa. Sehingga mereka membentuk satu pemerintahan, jadilah negara Tiongkok atau RRC. Begitu juga di Eropa. Di Indonesia ini adalah luar biasa. Kita berdiri dan menjadi negara karena perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, tidak ada yang sama. Baik itu sukunya, bahasanya, agamanya, dan juga adat istiadatnya. Tapi luar biasa, Founding Father kita bisa menyatukan kita dengan semboyan yang luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda, tapi bisa satu dalam kesatuan Indonesia. Mari perbedaan ini kita rawat. Ya, kepada saudara-saudaraku umat Islam yang ada di Palembang sana, khususnya dari koalisi, ya. Koalisi apa ini? Koalisi Umat Islam Darussalam, ya. Koalisi Palembang Darussalam ini. Lah, kalau orang-orang non-muslim khususnya yang di sini itu orang Katolik dan mereka ada orangnya. Terus mau kemana mereka ibadah kalau kita larang? Janganlah demikian ya. Kalau masjid itu untuk umat Islam. Kalau katedral ya untuk orang Katolik. Kalau orang apa? Cina itu ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Mari sama-sama kita hidup di Indonesia ini. Mari kita saling menghormati. Ayo, kebetulan kita menjadi umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Jadilah umat Islam yang rahmatan lil alamin ya. Kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama damai, agama rahmat. Kalau memang itu sudah memenuhi syaratnya, ada orangnya, ya kan? Dan melebihi atau sesuai dengan jumlah yang diatur oleh pemerintah di dalam SKB 2 Menteri. Mari sama-sama kita bantu, jangan kita persulit. Ayo Saldo Mirok, tanyakan kepada diri kalian. Lah kalau itu terjadi pada diri kita gimana? Mungkin itu penjelasannya dari untuk saudara-saudara kita yang di Palembang. Dan juga ada yang lucu. Dari saudara-saudara kita, ya kemarin Ramadan ini, awal Ramadan, dan Hari Raya Nyepi orang Hindu, ini bersamaan awal Ramadan. Ya, ada salah satu ya di tempat sana, di daerah Buleleng, ya orangnya itu berpecian gitu ya. Insya Allah Muslim ya. Portal untuk kebiasaan adat istiadat di Bali sana. Bahwa di Bali ini apabila Hari Raya Nyepi itu tidak boleh ada kegiatan. Tapi ada salah satu di antara mereka yang mokong nerobos ya. Coba kita. Raya tidak menghargai dengan bapak rumah bapak. Yang namanya jalan raya ini tetap namanya jalan raya. Ya tapi tidak ada rumah di rumah. Ya. Jangan bikin masalah dengan saya. Kalau gitu kamu. Nggak boleh gitu. Selamat pagi FKUB Buleleng. Perayaan Hari Raya Nyepi pada Rabu 22 Maret 2023 di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Kerokak, Buleleng dinodai oleh sekelompok warga yang ingin liburan ke pantai. Mereka bersitekan dengan pecalang yang berjaga di pintu masuk. Bahkan seorang warga nekat membuka portal yang terbuat dari besi. Salah satu pecalang memberikan arahan agar warga tidak melakukan aktivitasnya. Mohon dengan hormat saling toleransi. Saya mengharap kegiatan-kegiatan yang semacam ini memang dari dulu. Sekarang ada penegasan tidak boleh. Mohon kesadarannya. Kalau besok tidak masalah, kata seorang pecalang desa adat Sumber Kelampok. Ya Alhamdulillah. Setelah Gus tadi lihat ya di TV MUI Buleleng dan juga warga yang membuka paksa portal tersebut minta maaf dibarengi oleh MUI. Hal yang semacam ini janganlah terjadi ya. Udah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mungkin ya. Di Bali yang mayoritasnya agama Hindu, apabila Hari Raya Nyepi itu tidak boleh ada kegiatan termasuk bandara. Mari kita umat Islam yang berada di Bali sana, ayo kita hormati agama orang lain. Dan Gus juga melihat keindahan di Bali sana. Karena awal daripada Ramadan bareng dengan Lebaran Nyepi. Masih dibolehkan umat Islam untuk datang ke masjid
dengan lampu terbatas, dengan tidak boleh menggunakan pengeras suara, dan juga tidak boleh menggunakan mobil atau berjalan ke tempat ibadah umat Islam atau ke masjid. Ini kan indah ya, toleransi semacam ini. Kita bisa saling tepo seliro. Tapi ada satu insiden ya, yang mana viral, portal dipaksa dibuka oleh seseorang ya. Mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi. Dan yang terakhir sekali, sahabat Indonesia, yang sangat menggegerkan di dunia permedsosan atau di dunia maya saat ini, yaitu tentang adanya patung Bunda Maria yang ditutup oleh terpal ya. Coba kita lihat. Ya, ini terjadi di daerah Kulon Progo ya, di daerah Bantul ya, di daerah Jawa Tengah atau di daerah Jogja. Nah, ada seorang aslinya dulu dari kampung tersebut. Dia kemudian mungkin hijrah ke Jakarta dan sukses menjadi pengusaha alkes, alat-alat kesehatan. Nah, dia membuat keluarga kuburan untuk keluarganya, atau yang biasa dalam agama Katolik mungkin disebut rumah doa. Dan di sampingnya itu dibikin patung Bunda Maria. Nah, nggak tahu ini apa sebabnya, ada misinformasi yang ada, katanya ada kelompok ormas Islam yang menuntut untuk menutup. Tetapi setelah viral di berbagai media sosial yang ada, bahwa penutupan ini adalah keinginan bukan paksaan dari umat Islam, tapi memang kehendak daripada pemilik patung tersebut, karena izinnya belum selesai. Tetapi selentingan sebelumnya yang beredar, ya, karena patung Bunda Maria ini berdekatan dengan masjid, ya, sehingga diminta oleh beberapa kelompok ormas Islam, ya, untuk ditutup karena menghormati bulan Ramadan. Lah ini kan lucu ya. Masa puasa kita ini batal hanya dengan lihat patung Bunda Maria? Lah kalau kalian tinggal dan hidup di Bali, di situ banyak pura-puranya, banyak patung-patungnya. Masa bulan Ramadan kita suruh tutupin semua dengan terpal? Lucu kan? Mari sama-sama kita belajar apa yang diajarkan oleh founding father kita. Ada di Jakarta, ibu kota kita itu, tepatnya di Jakarta Pusat, yang mana dibangun oleh proklamator kita, yaitu siapa? Bung Karno, Masjid Istiqlal, yang mana bersebelahan dengan katedral. Founding father kita ngajarkan kepada kita, meskipun kita dalam perbedaan, dalam hal ini perbedaan agama, tapi kita bisa hidup berdampingan. Itulah makna yang diajarkan kepada kita oleh Bung Karno. Yang mana bagaimana hal tersebut harus bisa kita toladani. Masa mentang-mentang kita bulan suci Ramadan, katedral nggak boleh buka yang ada di Jakarta sana karena bersebelahan. Kan ya bingung akhirnya ya. Lucu bangsa ini kan akhirnya ya. Mari
Ayo kita yang jadi umat Islam khususnya, kebetulan menjadi umat Islam yang mayoritas. Mari jadilah kita sebagai payung ya, yang bisa memayungi siapapun di sekitar kita. Baik itu sukunya berbeda ataupun agamanya berbeda. Sehingga siapapun yang berada di sekitar kita umat Islam, di sekitar masjid, di sekitar pesantren, di sekitar tempat ulama atau kiai, dirinya merasa adem ayem. Inilah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Bukan apabila dekat dengan masjid, dekat dengan pesantren, kita memusuhi umat yang berbeda. Sehingga menjadikan orang takut berdekatan di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang telah terjadi ini tidak terjadi di kemudian hari. Ini memang PR besar kita bersama. Ini bulan suci Ramadan, ayo mari sama-sama kita jaga kondusivitasnya, kita jaga kedamaiannya. Janganlah masalah-masalah yang kecil ini diperbesarkan. Apabila masih bisa dimusyawarahkan, ayo kita musyawarahkan. Jangan diviralkan ya, terlebih-lebih mengenai kasus SARA ataupun agama khususnya. Nanti menjadi apa? Terkesan seakan-akan Indonesia ini negeri yang penuh dengan intoleransi. Ya, mari sama-sama kita jaga ya toleransi kita. Indonesia ada ini karena perbedaan. Indonesia ini menjadi negara, menjadi bangsa karena perbedaannya. Founding Father kita telah meletakkan pilar-pilar yang kuat dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih dari kami. Mari yang beragama Islam khususnya, kita laksanakan puasa ini dengan penuh iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah. Semoga ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri nanti. Akhirnya dari kami, mungkin ada kekurang enaan dari umat di luar umat Islam, Gus secara pribadi dan juga sebagai umat Islam, mohon maaf kepada yang lainnya. Jangan pernah lelah ya untuk mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Kekeliruan, kesalahpahaman mari kita selesaikan dengan cara yang apik. Tetap teruslah kita mencintai NKRI dengan kebinekaannya ini. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Toleransi, yes. Intoleransi, no way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian. Menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka, atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya.
dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya aja. Sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya aja. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut nih. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian.